Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. An yakuna bi thalathati ahjarin wa an yanqal mahallu wa alla yajiffan najsu wa la yantaqila wa la yadra'a alaihi akharun wa la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu wa la yusibuhu ma'un wa an takunal ahjaru dhahiratan. Kita akan membahas syarat-syarat bersuci dengan batu. Bersuci itu awal mulanya disyariatkan dengan air. Kalau airnya tidak ada, maka harus ada solusi, diantaranya dengan batu. Bersuci pengertiannya adalah menghilangkan najis atau hadas, ya. Ada istilah nazafah, ada istilah toharoh. Kalau toharoh itu konotasinya bersuci dari hadas. Jadi hadas itu dipahami lebih abstrak, beda dengan najis. Najis itu konkret, Jamil. Contohnya air kencing, itu ada wujudnya. Darah, nanah, muntah-muntahan, gitu kan. Terus tembelak, urut tembelak, itu ada bentuknya. Apa tembelak? Kotoran ayam, bebek. Kalau itu ada bentuknya, makanya disebut nazafah. Kalau hadas itu hadas kecil, hadas besar, relatif abstrak, makanya istilahnya toharoh. Nanti ada toharoh rohani. Rohaninya harus suci, namanya tazkiyatun nafs. Asal mulanya toharoh itu, bersuci itu harus menggunakan air. Standarnya mensucikan tempat atau pakaian atau badan dari najis itu, yang tidak boleh tidak alias harus, pertama harus hilang wujudnya. Jadi kalau ada darah nempel di tangan kamu, Mil, disucikan, artinya darahnya harus hilang. Yang kedua, warnanya, warna najisnya harus hilang. Yang ketiga, baunya. Nah, makanya kalau cebok hati-hati. Cebok, hilang najisnya, kelihatannya bersih, tapi tangan kamu masih bau, ya. Jangan langsung wudhu, tangannya harus di sabun dulu. Gimana caranya supaya baunya hilang? Sabun gak ada, ya lantung, ya, atau tanah pasir itu. Makanya kalau mau buang air kecil, buang air besar, jangan lupa bawa
sabun, atau sabun colet, gebet, langsung terbang. Jadi patokannya itu menghilangkan najis dari badan atau pakaian atau tempat harus hilang tiga-tiganya, bentuknya, warnanya, baunya. Karena bau itu biasanya lebih lama. Karena untuk syarat absahnya ibadah kita, sholat kita, baca Quran misalkan di suatu tempat, selain kita suci dari hadas, tempatnya harus suci, tidak asal. Kalau kita pakai baju, bajunya harus suci. Jadi kalau habis kerja cipratan air comberan, wudu, sholat, ya nggak begitu. Pakaian lepas, ganti dulu, mandi dulu, baru wudu. Karena nanti ada ketentuan sebelum berwudu harus tidak ada najis. Jadi tidak bisa ditumpuk. Tangan masih bau kotoran, wudu itu nggak boleh. Ya, jadi harus suci dulu dari najis. Makanya air juga harus hati-hati. Lebih bagus air itu dialirkan pakai keran, ya, keran lah kayak selang lah kayak shower, ya. Makanya aktornya wudhu itu di air yang mengalir. Kalau sedikit ya harus dipakai cipuk. Tahu cipuk? Gayung. Jadi airnya harus, begitupun cuci pakaian. Ya, jangan dikocak-kocak. Wah, sabunnya udah hilang, peras, tidak, tapi harus disiram. Ini pakaian, airnya turun, baru diperas. Di samping nanti hasilnya tidak bau. Makanya hati-hati mesin cuci juga, sebelum masuk mesin cuci harus bersih. Mengapa toharoh harus hati-hati? Karena memang ibadah butuh toharoh. Daripada nanti sia-sia, ya. Termasuk kopiah juga harus bersih. Makanya kopiah harus sering dicuci. Mil. Ya, tidak bisa. Iya. Oh iya, bisa. Belum bersih. Semir apa sih? Sikat Semur paling, ya. Iya, lentok. Oke, ya. Kita akan membahas syarat-syarat bersuci dengan batu. Kalau keadaan terpepet darurat di daerah yang kering kerontang, tidak ada air sama sekali, ada solusi bersuci pakai batu. Bahkan zaman sekarang merdeka normal, di hotel-hotel pakai tisu kering, bukan tisu basah belaratan tambah nemen. Boleh nggak dengan kertas koran? Boleh. Hah? Jangan dimuliakan. Tisu, kalau tisu boleh, kertas koran? Boleh. Nggak boleh. Kenapa tisu boleh? Karena murni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun.
Syurutu ijza'il hajari. Syurutu utawi piro-piro syarate ijza'il hajari sesuci nganggo watu. Iku samaniyatun wolu. Wolu iku trijinya disuwul guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buatan orang Jerman dia ngerti 8 utawi syarat sesuci nganggo watu iku samaniyatun 8 siji an yakuna yen ta'ana iku bisalah sati ahjarin kelawan telu piro-piro watu. Disediakan di kamar mandi ada 3 batu. 3 batu yang murah saja, jangan yang mahal-mahal mikir batu akik, jamrud, bukan. Batu biasa, batu yang tidak membahayakan, jangan batu split Jamil oleh soek kalb. Ya, dan kalau sudah dipakai dibasuh batu, jangan tidak dibasuh, nanti biar dipakai lagi. Bedanya kalau tisu dipakai habis harus dibuang. Kalau batu selesai dipakai semprot hilang najisnya, besok pakai lagi. Ya semprot pakai selang apa. Jadi batunya ada 3, sekali dipakai selesai, yang 2 pakai, yang ketiga begitu. Syarat yang kedua wa an yanqo lan yenta bersih al mahallu panggonane najis, yenta bersih apa al mahallu panggonane. Yang ketiga wa alla yajiffa lan yenta durung garing opo an najsu najis, najisnya belum kering. Jadi nggak boleh milih kalau maghrib berak dicuci pakai batu, isya nggak boleh, sudah kering. Jadi begitu susah nanti ngeroknya sama batu. Begitu masih basah langsung dibuang dengan batu, najisnya tidak boleh kering. Wala yantaqila lan durung ngalih, najisnya belum berpindah. Ngerti anak paham mil najis pindah-pindah, najisnya belum pindah. Anda kan kalau berak mendak, kalau berdiri ya pindah najisnya, makanya nggak boleh. Itu untuk menjaga apa, kebersihan badan. Makanya tidak sembarang bersuci pakai batu, tidak sembarang orang. Kalau nggak tahu teorinya tidak sah. Yang kelima, walayat tro'a dan lan ora
anyar teka alaihi ingate najis apa akhirun najis liyan. Jadi najis yang pertama tidak terkena najis yang baru. Ya. Misalkan yang tadi belum dibersihkan, keluar lagi najis yang baru, cret. Nah, itu nggak bisa. Sudah, jangan repot-repot pakai air saja. Alias kalau orang mencret nggak bisa pakai batu. Susah, praktek saja belum, apalagi yang ruwet-ruwet. Yang keenam, wala yujawisa, lan orang lewati safhatahu ing pokonge wong, wa hasyafatahu lan hasyafai wong. Nah, jadi nggak bisa najis yang keluar dari wilayah tempat keluarnya najis pakai batu. Misalkan saya menguyucir, itu yang dipakai batu tempat keluar dan air kencing. Nah, kalau kencing yang belarat nih paha, ya nggak boleh. Tuh, makanya kencing hati-hati, jangan sampai kencing air kencing ke bawah air, ke bawah angin, war itu nggak boleh. Lower ya. Makanya etikanya kata Rasul, kalau kamu masuk hammam, masuk kamar mandi atau WC, falyastatir, perintahnya bikin tutup, jangan bikin WC panjang, Mil. Harus tutup, orat, tutup macam-macam supaya tidak kena angin. Kalau kena angin kawur kemana-mana, lalu baunya bau pete, jengkol, sepondok kedengaran semua, kering kabeh, virus kabeh. Wala yusibuhu, lan orang ngenani hu ing najis apa maun banyu. Najisnya belum kena air. Kalau sudah kena air tidak boleh disucikan dengan batu. Itu artinya apa? Kalau kena air berarti negara normal, air normal, tidak boleh menggunakan batu. Yang normal-normal ya pakai air. Nah, kalau di pesawat karena tidak diperbolehkan menggunakan air, ya mau tidak mau harus pakai tisu. Kecuali ente bawa air sendiri, itu pun kalau ketahuan tidak boleh. Bawa air masuk pesawat tidak boleh, karena kalau netes bahaya. Itu bahaya, mengancam keselamatan orang pesawat, minimal orang 450 kalau orang haji. Nah, makanya dalam situasi seperti itu ya bersuci pakai tisu. Kalau nggak yakin pakai tisu, bawa sendiri dari rumah pakai jarit. Jarum ini Fikri, potong-potong jarit. Jarit bahan-bahan. Yang ke-8, wa antakunal ahjaru tahiratan. Wa antakuna liyanta ana apa al-ahjaru biro-biro watu iku tahiratan suci. Harus menggunakan batu yang suci, tapi bukan batu yang dimuliakan. Batu ya kayak batu-batu di jalan, di kali kan banyak. Kalau sprit tidak bisa, bahaya.
Gula madu. Gula batu. Ada mono gitu. Iya. Aku. Oh ya, diulangi ya. Faslun syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate sesuci nganggo watu iku samaniyatun ana 8 alias 8. Siji ayyakuna yen tak ana opo sesuci biku bisalah sati ahjarin nganggo atau kelawan telu piro-piro watu. Ping loro wa anyan qalan yen ta bersih opo al mahallu panggonan. Panggonan ku tempat. Wa alla yajiffa lan yen ta durung garing opo an najsu najis. Walayan taqilalan durung ngalih ku pindah. Walayat ro'alan ora anyar tumeka alaihi ingatasi najis opo akhor najis lian, tidak tertimpa najis baru, maksudnya gitu bahasa Indonesia. Wala yujawizalan orang lewati apa najis safhatahu ing bokonge wong kang duwe najis ya mil duduk bokonge wong liwat. Oh salah. Tuh disenggol ngagung. Wa hasyafatahu lan hasyafai wong. Wala yusibu lan orang ngenani hu ing najis apa maun banyu. Wa antakuna lan yen ta'ana apa al ahjaru pira-pira watu iku tahiratan suci. Apa dikit? Ya, salam dikit. Bismillah bila apa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal anu tetep ieu pasal menjelaskan syarat sahna bebersih ku batu. Surutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syarat sahna bebersih ku batu eta samaniatun aya 8. Ayakuna hiji kudu aya bisa lasati ahjarin kutilu pirang-pirang batu nujurna tilu. Wa ayan ko sareng kedah bersih naon al mahalu tempat najisna. Wa ala yajiba sareng teu narima garing naon anajsu najis. Wala yang takila sareng ulah narima ngalih. Wala yaqro'a sareng ulah narima nu anyar datang alai kana eta najis akhorun najis anu sejen. Wala yujawiza sareng ulah ngaliwatan sobhatahu kana rupat tepit bobokongna eta si jalma. Wa hasafatahu sareng kana hasafahna eta si jalma. Wala yusibahu sareng ulah ngenaan eta najis maun kana cai. Wa antakuna sareng kedah aya naon al ahjaru pirang-pirang batuna tahiratan anu suci. Siapa najis? Kita cak. Najis bisa. Ya, kalau pesantren di Priangan begitu. Sama, tetapi tetap kaidah mubtada khabarnya sama, beda apa kosakata aja ya. Coba sekarang dari segi nahu pulane ngaji gawa catatan aja gawa HP ya. Kenapa harus pakai utawi iki ya, itu kaidahnya kalau utawi itu mubtada. Nah, kalau mubtada harus ada khobar, khobarnya namanya iku. Utawi harus ada iku ya, utawi itu bahasa nahunya mubtada, iku sama dengan khobar. Kalimat yang bagus selalu ada mubtada dan khobar. Jadi kalau anda kalian tulis 10 halaman laka mubtada laka khobar ya
nggak boleh. Makanya cara bacanya kalau utawi itu rofa. Rofa itu kalau harokat domah atau tanwun, biar gampang ya. Khobar juga harus rofa. Contoh nih, syurutu ijza'il hajari, itu mubtada, makanya terjemahnya syurutu ijza'il hajari utawi piro-piro syarate sesuci kanggo watu iku sama niatun 8 ya. Jadi mubtadanya syurutu ijza'il hajari, khobarnya sama niatun. Nah, yang kedua, kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Cirinya muannas apa? Ada ta, bunder, gelungan. Wong ada nong gelung bahkan sih, tahu gelung? Nah, ada kondenya. Sama niatun itu muannas, perempuan. Mengapa? Karena mubtadanya muannas. Nih, syurutu ijza'il hajari itu mubtada yang muannas, sama niatun khobar yang muannas. Taunya muannas dari mana, Mil? Kalau sama niatun karena tak bunder, tak bulat. Aja warwe tahu bulat baik deh. Ya, tahu bulat itu berarti muannas. Makanya yang senang beli laki-laki. Sama niatun itu muannas, perempuan. Khobarnya perempuan karena mubtadanya perempuan. Nah, taunya mubtada perempuan apa? Karena menggunakan kata syurutu. Syurutu itu bahasa Jawanya piro-piro syarat. Piro-piro itu bahasa nahwunya jamak. Makanya nggak boleh ngomong syurutu ijza'il hajari syarate, nggak boleh. Harus piro-piro syarate atau syarat-syarat ya, atau persyaratan. Nah, syurutu itu jamak dari syartun. Syartun, syartoni, syurutun, atau syartun, syartoni, asyrotun. Itu jamak taksirnya begitu ya. Asyrotus sa'ah, ciri-ciri kiamat. Iku apa? Samaniatun, tis'atun, salasatun, sab'atun. Nggak boleh asyrotus sa'ati sab'un, itu nggak boleh ya. Jadi syurutu ijza'il hajari itu mubtada, sama niatun khobar. Paham ya? Batu paham, dibuka rekaman nih, catat. Itu pelajaran tentang mubtada. Jadi kalau mubtadanya muannas, khabarnya muannas. Mubtadanya muzakkar, khabarnya muzakkar. Mubtada dan khobar harus selalu rofa. Ciri rofa harokate dhammah. Lamunan engkau yang dia pelajari terus. Rofa itu kalau musanna tasniyah, cirinya alif nun ya, ada alif pada nun. Kalau muzakkar salim jamak, terjamak salim, waw dan nun, puyang ya. Alhamdu utawi segabai puji, apa namanya? Mubtada. Ingat-ingat kalau utawi mubtada. Iku lillahi rabbil alamin. Iku lillahi namanya khobar.
walaupun lillahi harokatnya hi, tetap posisinya rofa. Kenapa lillahi? Ya karena ada huruf lam. Lam itu huruf jar. Huruf jar. Jar berarti Allahnya harus majrur lillahi. Kita nggak boleh ngomong lillaha, lillahu nggak boleh, harus lillahi. Ya, billahi, lillahi, fillahi, alallahi, itu harus hi. Karena jar majrur. Ya, jadi alhamdu utawi iku mubtada, lillahinya khobar, rabbil alaminnya sifat dari Allah. Oh, paham bil. Nah, sekarang fi'il dan fa'il. Fi'il itu pekerjaan, fa'il pelaku. Ya, contohnya apa? Syaroba Abdul Jamil, akala Abdul Jamil. Tidak boleh Abdal Jamil atau Abdil Jamil, harus Abdul Jamil. Kecuali nama-nama bukan Arab, kayak zahaba agung. Zahaba fi'il, fa'ilnya agung. Atau zahaba dede, ya, namanya dede. Jangan mentang-mentang fa'il harus rofa diganti zahaba dudu, itu nggak boleh. Ya. Zahaba dede aris, nggak boleh. Zahaba dudu aris, nggak boleh. Ya. Atau zahaba fikri wahid, nggak boleh. Zahaba fikru wahid, karena namanya fikri. Nah, zahaba Abdul Aziz, nah, karena namanya Abdul Aziz. Nah, jadi setiap ada fi'il ada fa'il. Contoh wa an yakuna. Oh. Nah, yakuna itu fa'il. Bisa lasati ahjarin. Wa an yanqo. Yanqo itu fi'il. Opo itu namanya fa'il jamil, pelaku. Opo al mahallu, panggonan. Jadi kalau ada yanqo nggak boleh, al mahalli, al mahalla nggak boleh, walaupun nggak ada harokatnya itu. Jadi patokannya kalau utawi, iki, utawi, iku, opo harus dibacanya u, konon dikit. An yanqo al mahallu. Ditanya kenapa al mahallu? Karena fa'il dari yanqo. Yanqo itu apa? Fi'ilnya, maka fa'ilnya al mahallu. Wa alla yajifa itu kalimat fi'il. Fa'ilnya apa? An-najsu. Nggak boleh an-najsi, harus an-najsu. Wala yatro'a fi'il. Fa'ilnya apa? Akhoru. Nggak boleh akhori, bacanya harus akhoru. Nah, wala yusibuhu, fa'ilnya apa? Ma'un. Wala yusibuhu fi'il, hunya maf'ul, fa'ilnya ma'un. Ada tambahan nanti yang nanti lagi. Wa antakuna kalimat fi'il, fa'ilnya al-ahjaru. Nah,
sekarang buat PR, kenapa tohirotan bukan tohirotun, bukan tohirotin? Karena tohirotan itu bisa jadi tohirotan karena ada kalimat apa sebelumnya? Kana yakunu, kana takunu. Jadi tohirotan sebagai ismu kana, walaupun pakainya takunu takuna karena asal kalimat kana takunu yakunu itu kana yakunu kaunan. Jadi kenapa dibaca tohirotan? Karena isimnya kana yakunu kaunan. Pak Jamil kawana yukawinu kawanan subuhe. Ya, eling-eling ya. Mubtada harus punya khobar. Kalau mubtadanya laki-laki, khobarnya laki-laki. Mubtadanya perempuan, khobarnya perempuan. Fi'il harus punya fa'il. Kalau fi'ilnya laki-laki, fa'ilnya laki-laki. Ada kalimat fi'il laki-laki, ada kalimat fi'il perempuan. Cirinya apa? Kalau laki-laki, fi'il madi laki-laki, tidak pakai ta yang biasa, ta maftuhah. Kalau fi'il mudhari yang laki-laki menggunakan ya. Contoh nih, an yakuna, itu fi'il laki-laki. Nah, an yakuna, an yanqo, alla yajifa, wala yantakila, wala yatro'a, wala yujawisa, wala yusibuhu. Itu fi'il laki-laki. Makanya fa'ilnya harus laki-laki. An yakuna fi'il laki-laki, ya kan? Biasalah saji ahjarin. An yanqo fi'il laki-laki, fa'ilnya al mahallu. Mahal itu laki-laki. An najasu itu laki-laki. Ma'un laki-laki. Tapi kalau berubah jadi jamak itu bisa jadi perempuan. Ma'un jamaknya apa? Miyahun. Hajarun jamaknya ahjar. Makanya al ahjaru tohiratun. Tidak boleh al ahjaru tohirun, atau dibalik al hajaru tohiratun, tidak boleh. Kalau al hajaru tohirun, kalau al ahjaru tohiratun. Ya. Itu yang prinsip santri ngaji kitab itu harus ngerti mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul. Masalahnya intil. Nah, itu metodologinya dijawakan. Kalau mubtada utawi sudah apa lagi? Ari. Iku khobar Sundai eta. Pada hadza hadhihi iki Sundai il. Ya, ini Jakartanya. Tapi kaidah utawi iki iku se-Indonesia sama. Cuman beda kosakata. Jare wong wetan utawi piro-piro. Jare Indramayu utawi pira-pira. Ya, tidak harus sama piro-piro. Syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira
syarate onon pacar wong Jawa utawi piro-piro syarate. Iku saniatun loro jare wong Jawa ya loro pada salah satun telu jare wong Jawa tiko atau orang Jakarta tiga, orang Sunda tiga, bedanya itu saja, tilu ya tilu. Ya. Jadi harus ada apa, ngaji kitab itu harus ada tambahan satu kosakata yang harus direkam dan harus ada tambahan penguasaan gramatika. Suksesnya orang pintar itu karena ngaji sorogan dulunya, karena sorogan itu pakainya hafalan di otak sampai tua ya, lihat kitab model apapun bisa. Ente yang belum sarjana jangan, motivasinya harus lebih tinggi ketimbang yang sudah sarjana, karena bekalnya buat menjelang sarjana. Yang sudah sarjana harus lebih tinggi ketimbang yang sudah magister. Perlombanya begitu. Jadi kita sudah sarjana dikanggo bukan, kita sih mahasiswa dikanggo bukan. Justru ente harus bersyukur punya kesempatan, punya umur wis tua-tua ana sing apa muruke ngaji utawi iki. Karena di Indonesia sudah tidak ada selain pesantren. Dan ngaji utawi iki iku itu utawi ngaji modal begini nih, itu sanadnya turun temurun dari gurunya, bacanya begitu ya begitu, tidak dikarang-karang. Disitulah letaknya barokah karomah. Beda dengan yang terjemahan ya. Nah, yang ngaji model utawi iku itu tadi satu kosakatanya turun temurun dan di kamus sudah direkam. Kedua, gramatika. Nah, ketika orang memahami gramatika, maka logikanya akan jalan, balaghahnya akan ngintil. Dan ente nanti kalau ada orang ngaji, ente denger syurutu izzail hajari sama niatan, kuping ente katel. Karena apa? Karena salah. Ya, jadi gramatika kosakata harus jadi malakah, harus jadi kepribadian. Kalau orang yang pintar nahwu sorof sudah menjadi kepribadian, yaitu tadi ada orang baca salah kupingnya gatal, karena terbiasa, siapa ilmunya sudah meresap. Belajar cara pesantren itu salah satu hasilnya adalah ilmunya meresap, tidak sekedar hafalan. Ya ciliknya hafalan ngerti, pas tuanya nanti ngerti, paham, namanya futuh. Nah, jadi dimanapun kesempatan ente walaupun sudah ngerasa tua, jangan tinggal ngaji cara begini. Karena kalau ngaji cara begini, modal ente mesantren lagi di Lirboyo kelas 1 ibtidah lagi, minggat ya. Modal ente sarjana nih Lirboyo paling-paling masuk kelas 4 ibtidah jamil. Jadi nggak ada pantangan umur. Itu datang dites kemampuannya kelas 4 ibtidah, ya kumpul sama anak umur yang 8 tahun, umur 10 tahun. Nah, karena memang harus begitu.
yang dasar harus dikuasai biar bisa naik kelas selanjutnya. Dan ketika sudah naik kelas selanjutnya, yang dasar jangan dilupakan. Dasar itu kan fondasi. Kalau ente sudah naik tangga ke atas, terus sampai di atas tangganya diambil sama dedek, turunnya gimana? Loncat, anjlok, sesek, gitu kan? Makanya nggak boleh yang dasar dilupakan. Oke ya, saya ulangi. Nanti kalau salah ya tinggal diadakan kali asap ya. Syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Cara bacanya juga harus sama. Syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syurutu ijza'il hajari utawi piro-piro syarate sesuci nganggo watu iku samaniyatun 8. Siji an yakuna yen ta'ana apa sesuci iku bisalasati ahjarin kelawan 3 piro-piro watu. Loro wa an yanqal mahallu wa an yanqa lan yen tak bersih opo al mahallu panggonan tempat ya. Wa alla yajifan najsu wa alla yajifa lan yata durung garing apa an najsu najis. Alla yajifa yata durung garing. Kenapa maknanya durung? Karena fi'ilnya fi'il mudhari'. Mudhari' itu untuk yang sedang atau yang akan. Bulan ini wa alla yajifa lan yatadurung garing wala yantaqila lan yatadurung ngalih ya durung dorek wala yatra'alan ora anyar teka alaihi ing atase najis opo akharu najis kang sejen kang liyan wala yujawisa lan ora lewati safhatahu ing itu maf'ul bih ya, karena ada fi'il ada maf'ul maka safhatahu posisinya maf'ul bih wa hasafatahu ya pada baik maf'ul bih safhatahu ing pokonge wong wa hasafatahu lan ing hasafae wong wala yusibuhu ma'un wala yusibu terjemahkannya begitu mil wala yusibu lan orang ngenani hu ing najis opo ma'un. Jadi wala yusibu fi'il hunya maf'ul bih fa'ilnya ma'un. Wa antakunal ahjaru tahiratan wa antakuna lan yenta'ana fi'il opo fa'il al ahjaru biro-biro watu iku ya iku tahiratan. Kenapa iku tahiratan? Karena ada kalimat kana ya. Jadi kalau kana Abdul Jamil apa aswada apa boleh dun aswada Putih apa ya? putih aswada ke putih ya. Akbar. Karena Abdul Jamil khoni yan
nggak boleh khoniyun, ya. Amin. Ya. Nanti kalau ngomong kuntu khoniyan, kana Abdul Jamil khoniyan, yakunu Abdul Jamil khoniyan, ya kuntu khoniyan, gitu loh. Kana yakunu itu harus nasab. Nanti dikembangkan di pondok mikir. Pinternya orang ngaji sorogan itu satu maknanya nulis. Kalau nulis itu artinya ada bacaan di hati. Nah itu lagi nulis kan ngurunang hati niruakan satu. Nanti yang kedua di rumah dibaca. Sebelum di rumah di jalan diingat-ingat. Itu mengapa orang ngaji sorogan jadi berkah itu karena prosesnya bagus. Beda yang mengandalkan buku, ya misalnya terjemahan nih, misalnya harokate. Jadi terhadap diri sendiri tidak tanggung jawab karena mengandalkan harokat, mengandalkan terjemahan. Dibodohi wong, ya bongkar. Tidak punya kepribadian. Kalau orang ngaji sorogan punya kepribadian. Satu, ikut qudwah guru kiai. Ya, yang kedua ada proses ikhtiar serius nirunang yang disampaikan guru. Kedua ada proses nulis. Sebenarnya belum ngaji sorogan nulis ini saja. Setelah pulang diingat-ingat, nanti guyonannya dipraktekkan. Kalau santri kan begitu, guyonannya juga praktek ngaji kita. Kalau santri itu ya, dangdutannya yang dibaca nazom, ya koploan yang dibaca nazom, jadi mempribadi ya, jadi semua dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu. Nah, kalau orang sudah bisa guyonan mempraktekkan isi kitab, itu orang top. Ya. Kenapa? Karena menjiwai kitab yang dia pelajari. Dulu begitu ada di pesantren, guyonannya saja pakai nahwu shoroh, pakai balaghah. Apalagi ngaji beneran kan itu. Jadi itu kalau ngaji kitab itu cara bacanya harus sama dengan yang dibacakan guru supaya tidak tersesat dari Jamil, sesat dan menyesatkan. Dan jangan lihat nama kitabnya, wah Safinah, jangan. Ente tidak akan sampai ke Fathul Qorib kalau Safinah belum paham. Tidak akan sampai ke Fathul Mu'in kalau Fathul Qorib pelangap-pelongo. Tidak akan sampai ke Fathul Wahhab kalau Fathul Qorib belum bisa. Tapi dasarnya untuk orang Nusantara minimal Safinatun Najat. Dan jangan dianggap yang ngarang lulusan S1 Safinah. Ya, lulusan S1 ente belum buru-buru orang Safinah. Ya, masa beli bisa. Yang ngarang Safinatun Najat itu Imam An-Nawawi Al-Bantani yang jadi imam besar Masjidil Haram, jadi ulama guru di Mekah. Wong Jawa jadi ulama, jadi guru wong sedunia ning Mekah. Jadi aja dalam kitab cilik tipis. Banyak orang-orang Jawa yang jadi guru besar, jadi imam masjid di sana, bahkan tidak pulang kuburannya di sana, keturunannya ada di sana. Muhammad Nawawi Al-Bantani kuburannya di Makla,
Syekh Yusuf Al-Padangi, ya, juga di sana muridnya banyak. Syekh Mahfud Termas cuman pulang ke Termas. Syekh Khalil Bangkalan cuman pulang ke Bangkalan. Banyak. Syekh Al-Banjari orang Banjarmasin pulang. Syekh Khotib Sambas, ya, orang Sambas Kalimantan. Jadi kalau ente nggak menghargai karya ulama Nusantara, ya belum ngerti sejarah. Dan yang melestarikan karya ulama Nusantara adalah pesantren. Jadi ente kalau belum pernah pesantren, minimal meniru akhlak orang pesantren. Nah, kalau ente belum pernah pesantren, dedonga supaya anaknya pesantren. Seperti saya sampaikan ketika membaca biografi Imam Al-Ghazali, orang tuanya belum ngicipi pesantren, makanya uang hasil usahanya dititipkan pada temannya yang jadi ulama. Didiklah anak saya dua, Ahmad dan Muhammad, dua-duanya jadi ulama gitu. Jadi kalau kita sekarang belum pesantren, harus punya semangat anaknya pesantren. Cukup papa nira wae Kang Edan, ira kudu masadan kudu bener. Jamil nasihate cukup papa nira wae Kang goblok, sira kudu dadi alim manfaat aja. Aja orang papa nira wae beli kuliah beli apa bisa mangan aja, terus kayak kucing ya. Bahkan bismillah jayanya Islam Nusantara gara-gara ngaji model begini, utawi iki iku. Karena dilalah kalau ngaji utawi iki iku, utawi iki iku, model begitu itu dilalah, walaupun masanya pendek dapatnya banyak. Itu loh, dapatnya banyak, itu namanya barokah. Coba ente lamun tuku kitab, kalau ente beli buku terbitan tahun 1945 ning toko, kalau satu hari dapat saya bayari, paling-paling percetakan bubar, bukunya sudah habis. Nah kalau ini dicatat, dikarang sebelum Indonesia merdeka, masih ada. Harganya berapa? Selawe perak. Zaman tahun 70 selawe perak. Zaman sekarang ini 4.000 dua kitab. Satu kitab 2.000. Nah kalau buku orang biasa ya sudah jadi barang antik, jadi karya seni, miliaran harganya. Itu artinya apa? Sang pengarang kitab tidak pernah membayangkan kalau dia dapat properti, ya cukup dapat pahala dari Tuhan. Yang menjual kitabnya, toko-toko itu tidak pernah membayangkan kaya raya gara-gara jualan kitab. Karena banyak bukti, banyak toko yang jualan kitab nawedunya cari keuntungan, bangkrut, bubar. Tuh. Jadi salah satu faktor keberkahan karena dari yang ngarang kitab sampai yang jualnya nawedunya ibadah lillahi ta'ala. Ya kan? Dan keilmuan yang ngarang kitab itu sudah tidak sekedar bisa nahwu shorof, tafsir macam-macam hadis apa semua bisa.
Dan ketika orang menuangkan dalam bentuk karya tulis kitab, itu berarti sudah jenius. Apalagi wong Jawa, kang bahasa Jawa, ngarang kitab bahasa Arab. Dan Imam Nawawi tidak hanya Safinah. Ente kalau ngaji tafsir Murrah Labid, tafsir Munir, itu karya Imam Nawawi. Dan hebat itu. Anak kedokteran bisa paham Quran, ngaji kitab tafsir Munir. Anak geografi, anak matematik juga akan pinter Quran kalau ngaji kitab itu. Itu yang namanya ulama dulu itu selain punya integritas, ilmunya komprehensif. Makanya itu jangan belajar saya cukup ini saja, bukan jurusan saya. Itu pulang ke rumah tuh tidak dituduh anak YIN, anak PAI, sarjana muslim yang harus bisa melayani maunya rakyat. Maunya rakyat apa? Tahlilan itu harus bisa, marhabanan harus bisa, nyembelih ayam harus bisa, aja makan ayam bebas. Bila perlu nyunati bocah yang tidak sunat kudu bisa, sawah kudu bisa, ya tegal kubukan kudu bisa, ya ngirim paket kudu bisa. Santri itu harus serba bisa. Makanya yang diaji kitabnya macam-macam. Ya ramai, ya kan? Iya. Jadi jangan merasa cukup dengan ilmu ini, karena Islam itu ada syariat, ada tariqat, ada hakikat, ada ma'rifat, ada ilmu kalam, ada ilmu fikih, ya ilmu tafsir, hadis, macam-macam. Itu minimal pernah belajar. Karena kalau sudah pegang kitabnya ulama dulu, baru pegangnya saja itu sudah kesetrum dapat ilmunya beliau. Nah, kalau lagi lempang ya ngimpi ditekan nih, ulama dikepus bun-bunannya jengkel, teman-teman pinter. Itu beda dengan yang ngarang kitab-kitab putih, buku-buku biasa. Karena proses istikharahnya lama. Ngarang kitab itu tidak sekedar pinter ngarang jadi. Dan dulu nggak dicetak kitab-kitab begitu, hanya tulisan tangan, ditemukan oleh muridnya, diajarkan. Lama-lama ada percetakan, minta dicetak. Jadi buru-buru ada niat pamer ilmu. Itu makanya kita yang ngajinya jadi berkah, ya kan? Kalau sekarang kan Salman, Jamil, Fikri bikin karya tulis, pengen jadi apa? Pengen jadi guru besar. Guru besar gede sepira. Besar ndak saya besar sumuri. Iya, dulu sih ngarang kitab kadang muridnya banyak datang. Muridnya kan macam-macam, ada yang hafalannya kuat, ada yang hafalannya kendo. Mungkin yang hafalannya kendo pengen ada tulisannya. Merengek-rengek sama ulama, minta dibikinkan pedoman sholat, bikin Safinah. Bukan karena dorongan hawa nafsu, pengen pamer ilmu, bukan. Tuh, berkah lagi, ya kan? Ikhlas lagi, zuhud lagi, banyak buktinya. Nah, jadi minimal ente pernah ngrungu arane kitab, pernah ngomong oh kitab namanya Safinah, pengarangnya imamnya ini, terus pernah ngemek, tahapannya kan begitu, terus pernah mendelang maca, terus pernah ngaji. Tapi yang paling penting menghormati yang ngarang kitab. Caranya apa? Mengamalkan isinya, ya. Kalau tidak ya memahami isinya,
Atau kalau naro kitab ya beli campur karo naro sega garing. Masa kitab karo sega garing? Kitab ditendeni mikrofon, nggak boleh. Naruh kitab, naruh kopiah, naruh sarung untuk ibadah itu ya harus spesial. Ya, naruh kitab bukan begini, ya kacamatanya bukan di sini, dari segitu kalau dulu sadar saking takzimnya. Ya. Jadi kalau kitab tafsir paling atas, di bawahnya hadis, di bawahnya terserah apa. Nah, cara naruh kitab juga begitu. Kenapa tafsir di atas? Kan tafsir itu isinya Quran, terus di bawahnya hadis Nabi, baru yang lainnya fikih macam-macam. Jangan ditumpuk Safinah, Takrib, macam-macam tafsir. Paling dhuwur apa? Rumus statistik. Wah ya, zalim. Sama halnya ente naruh foto kan, foto kesayangan kan paling di atas supaya gampang lihat. Ya, masa ada taruh foto Dede, foto Aris, foto Jamil, foto Fikri, foto Solet, di paling atas foto ayam mendong. Tersinggung nih. Ada di Jamilin. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau ngaji kitab cara pesantren, selain penguasaan materi gramatika, ada yang namanya penanaman etika, moral, akhlak, bagaimana menghormati yang ngarang kitab. Kalau sekarang nggak ada pengarang teman, adanya penulis. Ya makanya dalam bahasa Arab itu ada namanya mu'allif, ada namanya musannif. Nah, kalau yang asli ngarang pertama namanya mu'allif. Kalau yang generasi berikutnya namanya musannif. Nah, kalau kita paling plagiator, ciplak, copy paste. Ya, copy paste ngerti? Ya, di copy paste 14. Ya. Nah, jadi kalau karya orisinil itu mu'alif, kalau yang generasi kedua namanya musannif. Nah, ketiga keempat atau namanya ciplak atau apa. Nah, itu sudah dari segi keilmuan saja sudah super. Nah, kita bahagia bisa ketemu dengan karya orang-orang super. Dulu kalau belajar ke Mekah itu bayangkan ongkosnya berapa. Nah, sekarang kita nggak pernah ke Mekah, ke Madinah, kitabnya ada di Indonesia. Dan di Indonesia itu paling banyak kitab ulama-ulama zaman dulu. Soalnya nyari Safinah di toko-toko di Saudi Arabia, Masana, di mal-mal di Mekah, di Madinah, cari kitab Safinah, masa ketemu? Kenapa? Ya karena mereka tidak menyediakan. Nah, kalau di Cirebon kan ngantri baru seminggu kitabnya ada semua disediakan. Jadi makanya kalau Islam Indonesia paling hebat, paling maju, ulamanya paling pintar-pintarnya karena memang didukung oleh referensi yang super. Nah, cuman orang kan sering terpukau, tertipu dengan kalimat qala Rasulullah, qala Rasulullah. Iya. Dikiranya kalau alumni luar negeri hebat itu. Padahal ya, kalau berangkat ke luar negeri belum kenal Safinah, ya di sana belangaen blongo. Belangaen blongo alias pongo. Cari jago si pongo.
Jadi belajar itu dari dasar. Yang dasar kalau sudah menengah jangan dilupakan. Kalau sudah ke atas yang menengah, yang dasar tetap dipakai. Itu makanya pesantren sih kalau ente ngapalkan Quran, kemarin hafal Al-Fatihah, besok dibaca lagi. Siapa tahu kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Makanya kalau orang pesantren hafal 10 juz ya benar-benar hafal, karena yang kemarin dihafal, besoknya maju mau setor dibaca lagi, terus diulang-ulang. Jadi jangan berapa juz, 1 juz kapan waktu kompre ya orang man sarjana bubar maning. Nah itu kalau sudah hafal jangan dilupakan. Lumayan 1 juz untuk ngimami tarawih. Ya minimal kalau sudah terlanjur tua sih bahasanya Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk, yang gitu-gitu Yasin itu dia harus ngelotok. Jangan inilah pembacaan Yasin berjamaah dipimpin dengan Ustaz Abdul Agung Muhammad Bakti. Wong siap kabeh, Agung mana? Qur'ane Pak, apa kula mboten hafal. Waduh. Sangat langsung curek. Arab tadi mantu visi cari jauh cari jamil nggak sakit batul ya. Tapi nanti yang kena malu bukan orang lain, kita, karena ente kan tidak merasa ente aslinya tokoh, cuma tidak merasa ditokohkan. Pulang negara ya rembo ya, ente semua sudah jadi tokoh, cuman nggak ngerasa ditokohkan. Pulangnya belajar ya nyantai lah, masalah kasih nganggep nih reang. Nah itu salah. Saya kasih tahu ente semua jadi tokoh. Saya yang ngomong, bukan Vera, bukan Riva, bukan Bagas ya, bukan Kori. Ya memang kadang-kadang orang harus diingatkan, ente itu tokoh. Coba ente pulang ke rumah ngaca, introspeksi, benar gak omongan kalau ente tokoh, dari aspek mana? Nanti akan ketemu. Oh iya. Nah sedangkan calon tokoh itu harus siap-siap dari sekarang. Jangan nunggu nanti pulang ke rumah ini nggak boleh salah lah, nggak boleh ente ngomong di masyarakat salah. Kalau masih di pesantren, di kuliah ngomong salah, namanya masih belajar. Sekarang ente belajar di pondok, liburan ke rumah pulang, ente jangan merasa santri, ente tokoh. Tidak boleh ngomong salah, berbuat salah, atau nyontohi salah. Gitu pikirannya tuh dong, biar ente sudah dewasa sebelum zaman ente. Jangan nunggu dibenturkan masalah baru belajar dewasa. Wah, ketinggalan zaman. Ini satu bedilakal ayyamu ma kunta jahila. Akan jelas bagi kamu hari-hari di mana kamu dulu belum bisa apa-apa. Besok itu akan banyak masalah yang menurut ente belum bisa. Makanya sebelum besok ditemui oleh masalah, sekarang siap-siap. Asal jangan bikin masalah aja. Ya. Kun mustafidan taklim kah? Kulla yaumin. Ente harus selalu mencari sesuatu. Hari ini dapat ilmu apa? Coba ente korek-korek pasir, dapat ilmu. Ya. Makanya harus bergerak. Al-harakah barokah.
itu berkah. Nggak pernah gerak, nggak dapat berkah. Ada saja. Pagi-pagi naik sepeda, itu jangan dikira bukan pembelajaran dari Tuhan. Ada nih Quran yang pernah maca beli, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu." Ente melaku numpak pit muter suruh tentang makhluknya Tuhan. Ke pasar, perhatikan orang yang jujur begini, yang bohong begini. Oh berarti begini, kan itu. Mempraktekkan ilmu itu begitu. Keluyuran naik sepeda, ada orang tua naik sepeda, anaknya suruh nuntun. Di depan ada lagi anaknya naik sepeda, orang tuanya nuntun. Pikirkan, oh hidup tuh begini. Ya, tinggal ente mau niru yang mana? Niru ente naik sepeda, anak yang dorong, alias bapak tega, ya, atau ente dorong anak naik sepeda, alias bapak sayang. Tiru begitu. Gitu-gitu kan pelajaran hidup. Ya, itu dalam rangka mempraktekkan ilmu. Begitu. Pokoknya pandai-pandailah. Kun mustafidan kulla yaum. Ente nggak bisa bahasa Sunda, belajar ke Soleh, ke Ajis. Jangan dibiarkan ente suatu saat tinggal Ajis, ente bingung mau belajar Sunda, nanya ke siapa. Belajar bahasa Jawa, belajar ke Jambil. Jambil pergi ente kelangan tuh. Mau nanya kamus bahasa Jawa kemana, Jambil yang nggak ada. Jangan sampai ada peristiwa begitu. Makanya antar teman itu saling belajar. Jambil pintar gawe dokasin, belajar kong Jambil. Jangan nunggu punya ndok dulu. Caranya gampang, Jambil sudah bawa ndok asrep sama ndok asin. Praktek sini. Nah, gitu. Bohong terus mah apa mau bohong mana duluan ya? Wis makan wis. Apa namanya? Wis betul lagunya. Iya. Kayak gitu, makanya di pesantren itu ada namanya pendidikan karakter. Ya. Santri ke sungai cari batu, pulangnya 1 orang 10. Oh, tumpuk jadi 1. Minggu depan begitu lagi. Nah, ketika santri butuh tempat tidur, bikin fondasi, batu sudah ada. Kiai itu mengajarkan sesuatu yang ente tidak ngerti, harus sadar begitu. Makanya ada namanya ta'zim hermatul ustadz itu. Memang santri belum menjangkau ke sana, kiai sudah memikirkan 10 tahun yang akan datang. Itu lebih bedanya. Jadi pikiran harus kayak baling-baling helikopter kalau baling-baling mandek nggak bisa berangkat, nggak bisa naik. Gitu. Nah itu yang namanya pembelajaran mendekati hakikat itu begitu. Makanya Kiai tidak banyak ngomong, ya, kecuali penting. Ngerti penting deh? Apa? Sesuatu yang penting, perlu apa? diharuskan. Anak kaidah waqaddimil akhassa fid bisoli waqaddiman masyitan fin bisoli. Yang harus ente utamakan hal-hal yang terkait dengan masa depan ente atau kehidupan ente sekarang. Jangan yang jauh-jauh dulu. Ente sekarang butuhnya apa? Itu kan, untuk masa depan.
itu yang diutamakan. Saja mikirin jodoh dingin cis lah, cis. Jodoh situ kan sudah siapin, ente nggak nyari, didatangi, dikirim, ya sudah disiapin. Tapi ilmu kebijaksanaan harus dikejar. Jangan, nggak ada ilmu datang nyamperin ente cung. Harus ada proses itu. Bahasa Jawa yang ngaji, orangnya sekolah ngaji. Tembok terus, Mas, kebutuhan saya hari ini catat harus terlaksana. Evaluasi yang terlaksana berapa persen, yang tepat waktu. Itu namanya planning. Orang kalau sudah pintar planning nanti akan naik plan. Baru plan apa? Oh, kapal mabur benar plan mil. Nah, ya. Sama kapal kalau pesawat beda. Orang jawab saya kapal mabur ya. Iya. Perahu iya, bener Joko. Kapal banyu, cari jamil. Abatan mabur kapal udara. Kapal selam. Kapal selam. Sambil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma alhimna rushdana wa na'udzu bika min kulli syarri nafsina. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna huda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.